Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Energi abu-abu yang tampaknya tak terbatas dengan keras membengkak dalam tubuh Lindong. Kekuatan korosif dari Desolate Force jelas sangat menakutkan. Pada saat ini, dengan sentakan pikirannya, gumpalan cahaya hijau mulai menyebar di dalam tubuh Lindong. Di bawah cahaya hijau ini, meridian dan organ dalam yang menunjukkan tanda-tanda kering karena korosi oleh Desolate Force mulai beregenerasi dengan cepat. Lindong menggunakan keterampilan naga hijau surga untuk memblokir korosi oleh Desolate Force. Pada saat yang sama, Devouring Force atau kekuatan melahap yang hebat meletus dari tubuhnya dan benar-benar melahap gelombang Desolate Force yang menyerang tubuhnya sebelum memadatkan mereka di dantiannya. Desolate Force terus-menerus menuang di dalam dantiannya. Segera, kabut abu-abu mulai mengembun lebih cepat. Secara bertahap, ada tanda-tanda sesuatu terbentuk dalam dantiannya. Sementara Lindong mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sejumlah besar Desolate Force yang masuk dalam tubuhnya, banyak tatapan dari sekitarnya tak berkedip di tubuhnya. Semua tatapan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Lindong benar-benar berhasil menahan Desolate Force yang menakutkan yang menyerang tubuhnya. Orang tua buta itu juga menatap pemuda di samping batu Desolate. Tubuhnya yang tegang mulai berangsur-angsur rileks. Dia bisa merasakan kekuatan Desolate dalam jumlah besar terus mengalir dari batu Desolate ke dalam tubuh Lindong. Dan yang paling membuatnya merasa cukup terkejut adalah tidak adanya ekspresi kesakitan di wajah Lindong ketika menangani sejumlah besar Desolate Force. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada sesuatu yang bisa bersaing dengan Desolate Force, gumam orang tua buta itu. Meskipun dia tidak bisa melihat, indranya yang lain sangat tajam. Dari indera lainnya ini, dia bisa mengetahui bahwa tubuh kurus Lindong mirip dengan lubang tanpa dasar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyelidiki, dia masih tidak dapat memahami kedalamannya. Pada tingkat ini, tidak akan butuh lebih dari setengah hari baginya untuk memadatkan bibit Desolate. Angka ini jauh lebih cepat daripada rekan Soutong. Jika Chen Zhen atau Wu Dao tahu tentang ini, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang luar biasa lainnya telah bergabung dengan Aula Desolate kali ini. Lindong jelas tidak dapat merasakan tatapan terkejut dari sekelilingnya karena ia benar-benar terfokus pada energi asing yang menyerang tubuhnya. Semakin Desolate Force menyerang tubuhnya, Lindong bisa secara bertahap merasakan bahwa ada jenis fluktuasi misterius yang dipancarkan dari dalam batu Desolate yang sangat besar. Sensasi ini, gumam Lindong jelas telah merasakan fluktuasi misterius seperti ini sebelumnya. Dia samar-samar mengerutkan kening. Namun, tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, fluktuasi tiba-tiba menjadi semakin ganas. Kekuatan Desolate yang semakin liar tiba-tiba meletus dan dengan kasar bergegas ke arahnya. Desolate Force kali ini beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Rasanya seolah-olah seseorang mengendalikan batu Desolate dan meluncurkan serangan padanya. Lindong tiba-tiba membuka matanya. Namun, dalam hal ini, serangan itu seharusnya diluncurkan oleh batu Desolate itu sendiri. Harta karun jiwa ya? Tatapan Lindong berkilau sebelum dia segera mengambil nafas dalam-dalam dari udara. Sementara ekspresi terkejut berkibar di matanya. Batu Desolate ini sebenarnya adalah harta karun jiwa. Selain itu, ini adalah harta karun jiwa yang memiliki tingkat kesadaran tertentu. Harta Yuan murni, gumam Lindong menarik sudut mulutnya. Harta jiwa yang dapat memiliki energi menakutkan semacam itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan harta karun jiwa biasa. Itu berarti Aula Desolate sebenarnya memiliki harta Yuan murni. Ini mirip dengan segel arai surgawi yang orang-orang dari wilayah Suan Barat gunakan sebelumnya. Sementara Lindong diam-diam merasa terkejut dengan status batu Desolate di depannya. Cahaya abu-abu suram tiba-tiba meletus dari permukaan batu Desolate dan menggeliat di permukaan batu sebelum menyerang Lindong. Gerakan tiba-tiba batu Desolate segera menyebabkan banyak suara terkejut dari sekitarnya. Banyak murid berdiri di platform dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Jelas, ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun mereka telah melihat batu Desolate mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan.
Pada saat yang sama, Lindong jelas menemukan niat Batu Desolate segera. Dia tidak berani meremehkannya, dan cahaya hijau tak terbatas meletus dari telapak tangannya. Cahaya hijau bergegas menuju cahaya abu-abu, dan dengan kejam menghempaskannya. Suara benturan rendah dan dalam terdengar dari permukaan Batu Desolate. Jumlah fluktuasi energi yang mengejutkan meletus, menyebabkan semua udara di sekitarnya beriak. Tubuh Lindong bergetar beberapa kali sebelum suara mendengusnya keluar. Jarinya yang bersentuhan dengan Batu Desolate mati rasa. Namun, yang benar-benar membuatnya frustasi adalah bahwa Batu Desolate sebenarnya menarik kembali kekuatan Desolate. Dari tindakannya, seolah-olah itu tidak mau membiarkan Lindong menyerap sejumlah besar Desolate Force. Tatapan Lindong berubah serius. Jika dia menyerah sekarang, itu jelas tidak mungkin. Dengan sentakan pikirannya, dia membentangkan telapak tangannya dan menekan kelima jarinya ke Batu Desolate. Di setiap tempat di mana jari-jarinya menyentuh Batu Desolate, 5 aliran Devouring Force atau kekuatan melahap dalam sinar cahaya hitam langsung menembak ke Batu Desolate sebelum dengan cepat mengebor ke bagian yang lebih dalam. Ketika sinar cahaya hitam itu menembus ke Batu Desolate, batu itu jelas merasakan apa yang telah terjadi. Segera, gelombang demi gelombang Desolate Force yang tak tertandingi melonjak dan dengan mudah memblokir serangan Lindong. Dia benar-benar membangkitkan kemarahan dari Batu Desolate, gumam orang tua buta itu. Ekspresi yang agak tertarik muncul di wajahnya. Adegan ini hampir identik dengan apa yang terjadi pada orang itu di masa lalu. Setelah merasakan penolakan dari Batu Desolate, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika dia mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan simbol melahap, dia tidak akan takut pada Batu Desolate. Namun, di bawah tatapan banyak orang, dia tidak mau mengekspos rahasia di dalam tubuhnya. Batu Desolate jelas merasakan keputusasaan dan keraguan dari Lindong. Batu itu segera merajalela dan meluncurkan gelombang demi gelombang Desolate Force yang menekan 5 sinar cahaya hitam dari jari Lindong kembali ke tubuhnya. Kemudian memamerkan kehebatannya untuk memaksa Lindong mundur. Lindong mengerutkan kening. Dia jelas tidak pernah berharap bahwa penyerapan habis-habisan dari Desolate Force akan memprovokasi reaksi kekerasan seperti itu oleh Batu Desolate. Ini membuatnya dilema. Jari-jari Lindong yang bersentuhan dengan Batu Desolate bergetar hebat. Itu juga mencoba mendorong jari-jarinya. Ekspresi wajah Lindong berubah sedikit jelek, melirik jari-jarinya. Apakah dia akan gagal mencapai tujuannya? Jika dia tidak dapat membentuk bibit Desolate, dia jelas tidak akan bisa mempraktekkan seni bela diri Desolate. Satu persatu jari Lindong terguncang dan dipukul mundur oleh Batu Desolate. Dia akhirnya mengalami kekuatan yang menakutkan dari harta Yuan murni ini. Ketika dia melihat jari terakhirnya didorong, Lindong menjadi marah dan tidak bisa menahan diri. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya mulai berguncang dengan keras. Sebelum dia menyadari, cahaya putih sedang ditembakkan dari jari terakhirnya ke dalam Batu Desolate dengan kejam. Sebuah suara terdengar dari dalam Batu Desolate ketika cahaya putih itu langsung menerobos lapisan Desolate Force di dalam Batu Desolate. Setelah itu, menembus lapisan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan seperti kilat. Di bawah pengamatan tercengang oleh Lindong, cahaya putih akhirnya mencapai bagian terdalam dari batu. Pada saat itu, fluktuasi yang aneh mulai menyebar. Ketika fluktuasi ini muncul, Lindong terkejut mengetahui bahwa fluktuasi di kedalaman Batu Desolate sebenarnya mulai bergetar. Sementara Lindong masih terkejut, gelombang Desolate Force yang sangat kuat bergegas keluar dari Batu Desolate seperti air banjir dan bergegas ke dalam tubuh Lindong sebelum dituangkan ke dalam dantiannya. Karena jumlah Desolate Force yang sangat besar, kabut abu-abu di dalam dantian mulai memadat. Akhirnya terkondensasi menjadi manik berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan. Pada saat ini, Lindong akhirnya berhasil memadatkan benih Desolate. Apakah ini Desolate Force? Fluktuasi yang kuat dan familiar ini segera dideteksi oleh semua murid di sekitarnya. Setelah merasakannya, mereka terkejut. Untuk dapat memancarkan Desolate Force, seseorang harus terlebih dahulu berhasil memadatkan bibit Desolate. Dan untuk bisa memadatkan bibit Desolate, seseorang harus menguasai keterampilan Desolate sampai tingkat ketiga. Bagi kebanyakan murid, untuk mencapai tingkat itu membutuhkan kerja keras selama berbulan-bulan. Bahkan, para murid langsung senior seperti Jiang Hao telah mengambil 1 bulan penuh untuk memadatkan benih Desolate. Namun,
Lindong hanya menggunakan kurang dari setengah jam untuk memadatkan bibit Desolate. Apakah orang itu adalah manusia? Ucap beberapa murid saat mereka saling memandang dengan perasaan tak berdaya membasuh hati mereka. Kemajuan pelatihan Lindong membuat orang tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk bersaing dengannya. Orang ini terlalu luar biasa. Ekspresi kaget dengan cepat melintas di wajah pria buta itu saat ini. Dia tidak terkejut oleh tingkat luar biasa Lindong yang berhasil memadatkan bibit Desolate-nya. Namun, yang membuatnya benar-benar terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berhasil menahan gaya tolak dari batu Desolate. Orang tua buta itu jelas menyadari kekuatan batu Desolate. Dia bahkan bisa menahan tolakan batu Desolate, ucap orang tua buta itu sebelum tertawa. Murid yang disebut Lindong ini benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan dari banyak orang di sekitarnya, Lindong perlahan membuka matanya. Pada saat ini, cahaya abu-abu menyapu dari dalam matanya yang membuatnya terlihat agak aneh. Pada titik ini, jari Lindong tidak lagi berada di batu Desolate. Dia menatap batu Desolate. Tidak peduli jika ini adalah harta Yuan murni, pada akhirnya itu masih ditundukkan olehnya. Sebelumnya, cahaya putih itu jelas dipancarkan oleh jimat batu misterius dalam tubuh Lindong. Benda itu adalah kunci dari keberhasilannya. Lindong memeriksa bibit Desolate seukuran kepalan tangan yang melayang-layang di tengah-tengah dantiannya untuk sementara waktu. Dalam bibit Desolate itu, dia bisa merasakan energi misterius, dan itu cukup kuat. Sepertinya seni bela diri Desolate saya telah mencapai tingkat 3, gumam Lindong, berpikir sendiri sambil mengusap dagunya. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini, meskipun harus dikatakan bahwa ia bergantung pada simbol leluhur melahap dan jimat batu misterius. Ini jelas bukan masalah bagi Lindong yang pragmatis. Menurut perhitungannya, jika dia berlatih di depan batu Desolate selama sebulan penuh, tidak akan sulit baginya untuk mencapai tingkat ke-7 dari seni bela diri Desolate. Sekarang, hanya 4 murid yang bisa mencapai tahap itu, yaitu Jiang Hao dan 3 murid langsung senior lainnya. Namun sekarang, Lindong tidak perlu terburu-buru berlatih seni bela diri Desolate. Dia tahu bahwa tindakan sebelumnya sangat menarik perhatian. Jika dia bertindak lebih agresif, dia takut itu akan mempengaruhi mental para murid lainnya. Oleh karena itu, ketika bibit Desolate-nya yang padat terbentuk, Lindong menarik tangannya dan mundur keluar platform di bawah banyak tatapan dari orang-orang di sekitarnya. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Sebelum akhirnya mereka menarik tatapan mereka dan melanjutkan pelatihan mereka masing-masing. Hanya setelah melihat ini, Lindong menghela nafas lega. Saat dia menjauh dari platform, dia mendengar beberapa suara datang dari belakangnya dan dengan cepat berbalik. Setelah dia berbalik, dia melihat orang tua buta yang sebelumnya berdiri di pintu masuk, sekarang berdiri tepat di belakangnya. Orang tua buta menatap Lindong sebelum samar-samar menyapu tubuhnya. Saat ia melakukan itu, Lindong merasakan fluktuasi lewat dengan lembut dan memindai seluruh tubuhnya, menyebabkan hatinya segera berubah dingin. Jika rekan Soutong itu tahu bahwa rekornya telah dilewati oleh anggota generasi berikutnya, ekspresinya pasti akan sangat gembira, ucap lelaki tua buta itu. Suaranya serak, namun memiliki kekuatan misterius yang bisa menyentuh hati dan jiwa seseorang. Lindong tidak berani mengabaikan pria tua buta misterius di depannya. Meskipun ia tidak bisa mendeteksi fluktuasi Yuan Power dari orang tua buta itu, ia memiliki intuisi bahwa lelaki tua buta ini mungkin lebih kuat daripada 2 kepala aula. Berpikir tentang ini, Lindong tidak bisa menahan, tetapi diam-diam menyuarakan kekagumannya. Ini adalah kartu as yang tersembunyi dari sekte super. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan ada beberapa individu yang menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Segera, Lindong dengan hormat memberi salam kepada orang tua buta itu dan berkata, "Junior ini menggunakan beberapa metode yang tidak lazim dan tidak dapat dibandingkan dengan senior Soutong," ucap Lindong. "Di dunia ini, hasil adalah yang terpenting. Soutong itu juga diberkati sama sepertimu," ucap lelaki tua buta itu dengan santai tersenyum. Lindong dengan santai menggaruk kepalanya dan tersenyum juga. "Anda belum menemukan seni bela diri kan?" ucap pria tua buta itu sambil menatap Lindong dengan mata abu-abunya yang tanpa pupil. Lindong dengan canggung mengangguk. Ada banyak loh batu seni bela diri di sini, namun dia belum menemukan apapun yang menggelitik minatnya. "Sepertinya Anda cukup ambisius. Jika Anda begitu percaya diri,
Ikuti saya, dan saya akan membawa Anda ke tempat Soutong pergi, ucap orang tua buta itu. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berjalan menuju kedalaman aula besar. Perilakunya tampak seolah-olah dia tidak peduli apakah Lindong akan mengikutinya atau tidak. Mengambil langkah ke depan, Lindong mengikuti dari belakang orang tua buta itu. Laju berjalan orang tua buta itu konsisten tanpa jejak kecemasan. Lindong dengan tenang mengikutinya. Lindong berjalan kira-kira 1 jam di aula seni bela diri ini, sebelum menemukan bahwa pria tua di depannya tiba-tiba berhenti. Ketika pria tua buta itu berhenti, Lindong langsung mengangkat matanya. Segera dia melihat di depannya ada membran cahaya berbentuk mangkuk. Di dalamnya ada 4 buah tablet batu yang nyaris tak terlihat berdiri tegak dengan tenang. Orang tua buta itu perlahan mengangkat telapak tangannya yang keriput saat dia dengan lembut menggerakkannya. Seberkas cahaya melesat keluar dari jarinya. Setelah itu, Lindong melihat bahwa sinar cahaya langsung merobek membran cahaya dan dengan paksa merobek lubang kecil. Apakah itu energi mental? Gumam Lindong menyipitkan matanya dan menatap intens ke ujung jari pria tua itu. Dia dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang dikenalnya itu. Namun, fluktuasi energi mental yang dipancarkan dari tubuh lelaki tua itu tak terhitung jumlahnya dan sangat padat. Jika energi mental Lindong setara dengan mata air kecil, orang tua itu mungkin setara dengan lautan. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Fokus utamanya adalah pada energi mental. Melihat tindakan pria tua itu, hati Lindong bergetar. Namun, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak merasakan adanya fluktuasi Yuan Power dari tubuh pria tua ini. Sepertinya pria tua buta ini berfokus mengkultivasikan energi mentalnya. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seseorang dengan energi mental yang begitu kuat. Orang tua buta itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lindong dan mulai merobek lubang itu. Dia dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah, sementara Lindong dengan cepat mengikutinya di belakang. Setelah memasuki membran cahaya, sinar cahaya menjadi redup seketika. Tekanan misterius mulai memancar dari depan, menyebabkan hati Lindong menjadi dingin. Menyadari tekanan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di depan. Di tempat itu, berdiri 4 buah tablet batu berwarna hitam, dan tekanan itu berasal dari tablet batu di depan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita